عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, yang hingga pada saat ini, pada malam hari ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk bisa beraktivitas. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan umur, nikmat kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa duduk di majelis ini. Semoga hadirnya di sini merupakan tanda-tanda daripada kebaikan yang Allah inginkan kepada kita semua. Yang mana Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan pahamkan baginya urusan agama. Seorang hamba bila dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan paham urusan agamanya. Dia akan tahu mana perbuatan dosa, mana perbuatan yang taat. Dia akan tahu bagaimana dia beragama, bagaimana dia menjalankan agamanya di atas muka bumi ini. Baik anak-anak, jangan ribut, ke depan. Ke depan sini. Alzan, Imam, Ibnu, depan sini. Ya, cepat. Depan. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas pembahasan dari kitab Al-Kabair, Jam'ul Kabirah, ya. Al-Kabair itu dosa-dosa besar. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas dosa besar yang pertama, yaitu syirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala menuliskan dalam kitabnya bab yang kedua, Al-Kabiratus Saniyah, dosa besar yang kedua, qatlun nafsi, membunuh jiwa. Ya. Jadi membunuh jiwa ini oleh Al-Imam Az-Zahabi dijadikan sebagai bab yang kedua, seolah-olah beliau berpendapat bahwasanya dosa besar setelah kesyirikan yaitu membunuh jiwa atau membunuh orang. Baik, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, akhir zaman. Sebagaimana pepatah mengatakan, tarkhusud dima' indal fitan. Darah itu menjadi murah ketika terjadinya berbagai macam fitnah. Ya, makanya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya'ti dunya hatta ya'ti 'alan nasi qaumun la yadril qatil fima qutila wa la yadril maqtul fima qutila. Akan hilang dunia ini, tidak hilang dunia ini kecuali akan datang nanti pada hari, pada suatu kaum di saat manusia yang membunuh tidak tahu kenapa dia harus membunuh,
Yang terbunuh juga tidak tahu kenapa dia harus dibunuh. Fima dzalika, kenapa demikian? Maka Rasulullah mengatakan al-haraj, yaitu banyaknya fitnah. Ya, sekarang ini kan seperti itu, mudah darah tertumpah. Kadang gara-gara urusan ya mulut, adu mulut, lama-lama menjadi pertumpahan darah. Gara-gara urusan perut, perdagangan, jual beli, persaingan dengan saudaranya hingga pertumpahan darah. Gara-gara batas tanah hingga pertumpahan darah. Ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW akan hal demikian. Jadi kata beliau, wal qatilu wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Maka penting kita sebagai orang Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk mempelajari bahayanya atau haramnya darah seorang muslim. Hukum asal darah manusia itu atau seorang muslim itu adalah haram untuk ditumpahkan. Ini asalnya ya. Jadi hukum asalnya darah seorang manusia, orang muslim itu haram ditumpahkan. Haram untuk dibunuh. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, la yahillu li'imru muslim, tidak boleh, tidak halal darah seorang muslim illa bi ihda salas. Tidak boleh seorang itu menumpahkan darah seorang muslim kecuali dengan 3 perkara. Ya, as-sayyibu zani, orang tua yang berzina, wa nafsu bin nafsi, orang yang membunuh, maka balasannya harus dibunuh. Itu bukan kita yang membunuh, tapi negara yang mendirikan hukum qisas. Bagi negara Indonesia tidak mendirikan hukum qisas, maka tidak boleh bagi kita perorangan atau kelompok kajian atau pemimpin ormas untuk memenggal kepala, tidak boleh, haram. Kemudian yang ketiga, wal fariqu mufaraqatul jamaah, orang yang keluar murtad dari agama Islam. Dan itu bukan kita perorangan yang untuk membunuhnya, tapi negara yang mendirikan hukum qisas. Jadi hukum asal darah seorang muslim itu haram. Baik, maka kita harus mengetahui bahaya membunuh jiwa seorang muslim atau membunuh jiwa yang diharamkan. Kalau membunuh seorang kafir saja diharamkan, terlebih lagi membunuh seorang muslim. Baik. Di sini penulis buku ini langsung membawakan firman Allah. Jadi dalam buku ini, kitab ini dibawakan hadis-hadis. Pertama dalil dari Al-Qur'an, kemudian dalil dari hadis Nabi SAW. Dan hadis ini dijelaskan beserta takhrijnya. Hadis ini sahih apa tidak dijelaskan di sini. Baik. Yang pertama kata beliau, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-93, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, balasannya ada 5 sekaligus. Yang pertama neraka jahanam, ya, jahanam baginya. Kemudian khalidan fiha, dia kekal selama-lamanya di dalam neraka jahanam tersebut. Wa ghadiballahu alaihi, lalu Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. Dan wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, Allah siapkan baginya azab yang sangat besar. 5 sekaligus bagi orang yang membunuh 1 nyawa. Bagaimana kalau yang dibunuh itu puluhan nyawa? Ya, maka ini berbahaya. Ya, kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Baik, di sini ada 5 balasan, yaitu neraka jahanam, dia kekal selama-lamanya. Kemudian Allah murka dan Allah melaknat. Laknat Allah itu artinya adalah ba'idun an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa la'anahu wa 'adalahu 'adzaban 'azima, Allah siapkan baginya azab yang sangat pedih, yang sangat besar. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, qala Allah Ta'ala, kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala membawakan firman Allah yang kedua dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-67 sampai yang ke-70. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar. Di sini ayat ini disebut dengan ayat atau sifat ibadur rahman.
Apa artinya ibadur rahman? Hambanya Allah, Rabb yang Maha Penyayang. Jadi kita semua ini kalau bisa mengikuti langkah-langkah dalam ayat ini, maka kita termasuk ibadur rahman, hambanya Allah, Rabb yang Maha Penyayang. Jadi predikat kita ya yang paling tinggi di sisi Allah itu adalah menjadi seorang hamba. Artinya apa? Kita menjadi budaknya Allah. Disuruh Allah begini ya kita ikut, dilarang Allah begini ya kita tinggalkan. Itu namanya hamba Allah, budak Allah, dan betapa nikmatnya menjadi budak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini disebutkan di antara sifat ibadur rahman, hambanya Allah, Rabb yang Maha Penyayang, adalah kata Allah orang-orang yang tidak menyembah bersama Allah sesembahan yang lain. Artinya orang tersebut tidak melakukan perbuatan kesyirikan. Ya, dia menyembah Allah tapi menyembah yang lain, itu namanya syirik. Dia meminta pertolongan kepada Allah tapi juga masih minta pertolongan kepada dukun. Sakit datang ke dukun, minta diobati dengan jampi-jampi, jimat-jimat, ya batu-batuan dan seterusnya. Dia minta kepada Allah, dia sholat, dia sedekah, dia zakat dan seterusnya, tapi ketika berdagang dia menggunakan jimat untuk pelaris. Ini juga namanya orang yang jatuh dalam perbuatan kesyirikan. Dan hal seperti ini masih sangat banyak sekali di antara kaum muslimin. Ya, ada juga yang memakai ilmu kebal, minta tolong kepada Allah. Memang dia sholat, tapi dia juga minta tolong kepada jin. Yaitu dengan apa? Dengan memakai ilmu kebal. Padahal Rasul sendiri pun tidak kebal. Mana buktinya? Buktinya adalah ketika Rasulullah perang Uhud. Di perang Uhud, gigi beliau tanggal, beliau berdarah. Sebaik-baik manusia di jagat raya ini, beliau tidak kebal. Lalu dari mana ilmu kebal itu? Kalau bukan dari golongan jin dan tentaranya, ya. Jadi di sini sifat ibadur rahman adalah mereka yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sifat ibadur rahman yang kedua, wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hak. Ya. Tidak membunuh. Wala yaznun, tidak berzina. Ini sifat ibadur rahman, tidak berzina. Ya, wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Kalau dia melakukan hal tersebut, maka dia termasuk orang yang berdosa. Kalau orang menggabungkan ini, ya, menggabungkan tiga ini, sudah dia melakukan kesyirikan, lalu dia membunuh orang, seperti para tukang sihir, ya, melakukan kesyirikan, lalu menyantet, mematikan orang, dibunuh, maka kata Allah, zalika yalqu asama, orang tersebut mendapatkan dosa. Apa kata Allah? Yudha'af lahu al-adabu yaumal qiyamah, pada hari kiamat azabnya dilipat gandakan. Ya, ini bahaya sekali dosa seperti itu, dilipat gandakan. Jadi di antara sifat ibadah rahman, dia tidak melakukan kesyirikan, tidak membunuh, dan tidak berzina. Ya, kalau dia melakukan tersebut, maka dosanya sangat besar dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kata Allah, illa man taba wa amana wa amila shalihah, kecuali orang yang bertobat dan beriman dan beramal soleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, at-taibu minadz-dzanbi kama la dzanbalahu, orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Ya. Kita ketahui kita semua ini banyak dosanya, maka diwajibkan kita setiap hari untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sendiri pun dalam sehari bertaubat, ya. Istaghfiru, berdoa, meminta ampun kepada Allah. Fa inni atubu 'alallahi wastaghfiru fi kulli yaumin mi'ata marrah. Minta ampunlah kalian kepada Allah, bertobatlah kepada Allah. Kenapa? Karena aku sendiri dalam sehari itu 100 kali beristighfar. Kita udah berapa kali beristighfar sehari ini? Ya, masa kita kalah sama Nabi? Nabi sendiri kan sudah diampuni dosa-dosanya, lah kita kan belum. Ya, inilah cerminan introspeksi. Mari kita berbanyak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal soleh. Kemudian beliau membawakan firman Allah yang ketiga di dalam surat Al-Maidah ayat 32.
Allah mengatakan man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh orang yang tanpa berhak untuk dibunuh dan dia membuat kerusakan di atas muka bumi ini, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Membunuh satu jiwa berarti dia seolah telah membunuh seluruh manusia di atas muka bumi ini. Ini bahayanya orang yang membunuh orang lain tanpa hak untuk dibunuh. Dan Ahlus Sunnah itu sangat hati-hati dalam masalah darah. Kalau ada kelompok Islam yang dia kok suka menghalalkan darah, mengkafirkan kaum muslimin, yakinlah dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia bukan kelompok Islam yang benar. Ya, ingat itu. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat menghargai darah kaum muslimin. Baik, kemudian beliau melanjutkan ayat yang selanjutnya. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Takwir ayat yang ke-8 dan ke-9 bercerita tentang Allah mengatakan wa idal mau'udatu su'ilat, dan ketika bayi-bayi perempuan itu ditanya, ya, bi ayyidan bin qutilat, atas dosa apa kok dia dibunuh. Ini menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi di masa jahiliyah, yang mana sifat di antara orang-orang jahiliyah itu kalau mendapatkan anak perempuan mereka marah, tidak senang, bahkan mereka merasa ini aib, sehingga apa? Mereka mengkuburkan bayinya hidup-hidup. Ini di antara sifat orang-orang jahiliyah dahulu. Makanya Allah katakan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-58 59, Allah mengatakan wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kalau salah seorang di antara mereka diberikan anak perempuan, wajah mereka menjadi hitam dan merah karena marah. Enggak suka dengan anak perempuan. Ya. Yatawara minal qaumi min su'in ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin aw yadussuhu fit turab. Dia bersembunyi dari kaumnya. Dia antara dua pilihan. Mempertahankan anak perempuan tapi menanggung malu, atau menguburkan anak perempuan dalam keadaan hidup-hidup. Ini sifat orang jahiliyah. Ya, tidak suka dengan anak perempuan. Jadi kalau lahir anak perempuan, dia marah, bahkan terkadang membunuh anaknya hidup-hidup. Dan ini masyhur diceritakan tentang kisah-kisah para nabi terdahulu, ya. Ikhwani wa akhwati fillah, kita harus tahu, ya, bahwasanya laki-laki dan perempuan itu bukan kehendak kita, ya, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 49. Allah mengatakan lillahi mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan sesuai apa yang Ia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah berkehendak memberikan anak perempuan dan Allah berkehendak memberikan kepadanya anak laki-laki. Itu kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kita mungkin berusaha, ya, secara teori mungkin dengan seperti ini mudah-mudahan keluar anak perempuan atau laki-laki. Tapi Allah sendiri yang menentukan, bukan kita. Makanya Allah katakan lillahi mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah yang di langit dan di bumi beserta isinya ini, termasuk anak-anak kita, itu kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menciptakan sesuai dengan apa yang Ia kehendaki. Allah berkehendak memberikan kepada si fulan anak laki-laki, si fulan anak perempuan, ya. Wahyabu liman yasha. Au yuzawwijuhum dhukranan aw inasa. Dan terkadang Allah itu berkehendak memberikan kepada seorang itu pasangan suami istri anak laki-laki dan perempuan, ya. Waya, dan Allah berkehendak menjadikan dia itu apa? Seorang perempuan itu mandul. Dia dalam surah Asy-Syura 49 dan 50. Jadi ini harus kita ketahui. Jangan kita nanti diberi anak perempuan marah.
Dia diberi anak perempuan laki-laki nggak senang, mintanya perempuan, dan seperti itu ya. Padahal laki-laki perempuan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang terkadang kita tidak mengetahui hikmahnya. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Bisa jadi yang engkau anggap benci itu atau yang kau benci itu terbaik untuk dirimu. Sebaliknya bisa jadi yang engkau anggap itu baik ternyata itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan engkau tidak mengetahui. Ya, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah kenapa diantaranya orang-orang jahiliyah membunuh anak-anak perempuan, dikarenakan mereka merasa malu ketika lahir seorang perempuan. Zaman jahiliyah orang perempuan itu seperti barang dagangan ya, nggak ada harganya. Nah, ketika datang Islam, perempuan dimuliakan perempuan, dipakaikan jilbab, dihormati, dinikahi dengan terhormat dan seterusnya. Inilah ya, agama Islam mengangkat derajat perempuan ya, tidak merendahkannya. Baik. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala melanjutkan. Beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Pada pertemuan lalu telah kita bacakan ada 7 dosa besar yang membinasakan. Apa saja? Asyirku billah. Yang kedua, as-sihru, sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa, wa qatlun nafs. Terus yang keempat, wa aklu riba, memakan riba. Yang kelima, wa aklu mal yatim, memakan harta anak yatim. Yang keenam, ya, yatawalli yaumaz zahf, lari dari medan peperangan. Yang ketujuh, ya, wal qadafal muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita yang baik-baik sebagai wanita pelacur ya. Ini bahaya, dosa besar membinasakan. Di sini disebutkan jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Fadzakara qatlan nafsil lati haramallah. Dan Imam Az-Zahabi menyebutkan yaitu membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh, termasuk dosa yang sangat membinasakan. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau pada poin yang selanjutnya membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab tafsir, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Iman dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah, su'ila, Rasul pernah ditanya. Apa katanya? Pertanyaannya adalah ayyu dzanbi a'dzam? Dosa apa yang paling besar? Ya. Dosa apa yang paling besar? Maka Rasulullah mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah sebagai tandingan padahal Allah yang menciptakanmu. Ya, ini suaranya ya, mohon dikondisikan. Baik, saya ulangi lagi. Rasul ditanya oleh seorang sahabat, dosa apakah yang paling besar? Maka Rasul mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah sebagai tandingan padahal Dialah yang menciptakanmu. Summa ayy, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala an taqtula waladaka khasyata an yut'ama maka. Engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia akan makan bersamamu. Takut miskin gara-gara punya anak banyak. Ya, kan ada seperti itu kan programnya, 2 saja cukup. Takut nanti nggak bisa ngasih nafkah. Ini orang yang imannya sangat lemah, jauh dari keimanan kepada Allah. Padahal setiap anak itu sudah membawa rezeki masing-masing. Makanya Allah katakan dalam surat dalam Al-Qur'an, Allah katakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kau bunuh anakmu karena takut ya kemiskinan, takut nggak bisa ngasih makan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang akan memberikan rezeki kepada mereka dan kalian. Ya. Ini Allah yang memberikan rezeki kepada anak-anak kita. Bukan kita. Kita hanya perantara saja mencari ya. Jadi sini jangan membunuh anak.
Jadi membunuh seorang anak itu dosanya sangat besar. Qila kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Antuzani halilata jarika. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ya. Baik. Di sini ada 3 dosa besar. Yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua membunuh anak dikarenakan takut dia akan makan bersamamu, takut mengurangi jatah beras di rumah lalu dibunuh. Dan sekarang ini wal'iyadzubillah, kadang seorang laki-laki muda-mudi perempuan laki-laki berzina karena takut malu dengan saudaranya, malu dengan tetangganya, akhirnya dibuang, dilempar, kemudian ditaruh di semak-semak atau ditaruh di sungai. Ada yang meninggal, ada yang selamat. Ini orang-orang waliyadzubillah kalau dia tahu dosanya sangat besar. Kalau dia membunuh jiwa yang diharamkan, maka dia seolah-olah telah membunuh seluruh manusia. Makanya membunuh anak itu seperti seorang yang sedang hamil. Katakanlah seorang hamil, kalau dia hamilnya sudah mencapai 6 bulan, lalu dia periksa ke dokter, katakan dokter ini sudah tahu dengan ilmiah, kata dokternya, ini kalau anakmu terus dipertahankan, bisa jadi dia akan mati beserta ibunya. Bagaimana kita solusinya? Boleh nggak kita menguburkan? Boleh kita aborsi? Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Misalnya ada seorang perempuan hamil, umurnya sudah 6 bulan, lalu datang ke dokter periksa. Kata dokter, ini anak dalam kandungan kalau diteruskan ini berbahaya, bisa membunuh ibunya atau bisa mati kedua-duanya. Gimana? Boleh kita aborsi nggak? Hah? Boleh nggak kita aborsi? Nggak tahu. Jawabannya tidak boleh. Ya, tidak boleh kita aborsi. Karena apa? Ketika kita setuju membunuhnya, berarti kita telah menghilangkan 1 nyawa. Menghilangkan 1 nyawa itu pasti dia mati karena kita membunuh, mengaborsikannya. Ya, ketika kita mengambil bolehnya untuk mengaborsi, berarti kita telah membunuh 1 nyawa. Itu pasti, 1 nyawa dibunuh pasti. Tapi kalau kita biarkan sambil berusaha, ya, sampai dia besar, maka tidak pasti. Bisa jadi Allah menyelamatkan orang tuanya, bisa jadi juga salah satunya anaknya yang selamat. Ya, bisa jadi anaknya yang selamat, bisa jadi orang tuanya yang selamat. Tapi kalau kita pastikan membunuh, mengaborsi yang anak sudah 6 bulan, maka itu sudah pasti kita membunuh. Tapi kalau kita biarkan, pertahankan, yang nanti yang meninggal bisa jadi adalah ibunya atau anaknya, nah itu belum pasti. Ya, maka tidak boleh kita menggugurkan yang seperti itu. Baik. Dan di sini, ikhwati fillah, beliau menyebutkan dosa besar yang ketiga adalah berzina dengan istri tetangga. Ini hati-hati, ya. Orang yang berzina dengan perempuan di desa lain, di kota lain, katakanlah di negara lain, itu dosanya besar. Maka ketika ia berzina dengan istri tetangganya jauh lebih besar. Kenapa? Karena dia menggabungkan beberapa perkara. Yang pertama, dia telah merusak hubungan suami istri. Dia telah merusak hak tetangga. Ya, yang pertama dia telah merusak hubungan suami istri. Padahal merusak hubungan suami istri termasuk dosa besar. Namanya dalam istilahnya takhbib. Nabi mengatakan man khabbaba imra'atin laisa minna man khabbaba imra'atin ala zawjiha. Bukan termasuk golongan kami orang yang takhbib, menjadikan istri tetangga itu membenci suaminya dengan berbagai macam cara wasilah, baik dengan cara mengompori, menghasut, atau dengan kata-kata gombal yang semu. Mungkin karena suaminya itu jarang di rumah, kerja capek, kurang perhatian sama istrinya, sehingga datang orang yang ketiga memberikan pujian, perhatian khusus. Ini termasuk takhbib namanya, merusak rumah tangga orang lain dan dosanya sangat besar. Ya, mengganggu rumah tangga orang lain itu dosanya sangat besar.
Ya, semua syarat-syarat seperti itu adalah haram. Ya, jadi berzina dengan istri tetangga itu dosanya lebih besar karena dia menggabungkan beberapa perkara. Yang pertama, dia merusak hubungan suami istri, ya, takhwib namanya. Yang kedua, itu karena dia merusak hak tetangga. Padahal Nabi mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Berarti kalau dia berzina dengan istri tetangganya, dia tidak memuliakan hak tetangga. Yang ketiga, orang yang berzina dengan istri tetangga dosanya lebih besar karena dia itu mensukseskan programnya iblis. Apa program iblis? Menceraikan suami istri, keluarga, ya, kaum muslimin. Dalam sebuah hadis dari Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma. Sesungguhnya iblis itu meletakkan kerajaannya di atas laut, di atas air. Kemudian Nabi mengatakan summa yab'atsu sarayahu, dan setiap hari iblis itu mengerahkan, mengutus tentara-tentaranya dari karangan setan, jin, ya, karangan setan. Lalu apa? Fa'adhamuhu manzilatan a'dhamuhu fitnah. Yang paling besar kedudukannya dengan iblis itu, yang paling besar fitnahnya kepada manusia, yang paling besar gangguannya kepada manusia. Kemudian apa? Datang, setelah dia diutus, datang melapor kepada iblis, setelah mengatakan fa'atu kada wa kada. Aku telah menjadikan fulan bermaksiat. Aku telah menjadikan fulan melakukan ini dan itu. Kata iblis, ma sonakta syai'an, engkau belum apa-apa. Hingga datang tentara yang terakhir. Kata tentara tersebut mengatakan, ma taraktuhu baitan illa farraqtu bainahu wa baina imraatihi. Aku tidak tinggalkan sebuah rumah kecuali telah kuceraikan, telah kupisahkan antara suami dan istri. Apa kata iblis? Ni'ma anta, engkau sebaik-baik prajurit. Ya. Jadi antum harus paham, kalau antum bertengkar dengan istri, ingat selalu hadis ini, bahwasanya tugas iblis itu salah satunya adalah menceraikan hubungan suami istri. Kalau antum sempat cerai, senang iblisnya, hancur rumah tangganya, broken home, anak-anaknya pun juga demikian, berantakan. Jadi itu tujuan. Kalau rumah tangga sudah berantakan, agamanya pun berantakan. Agama sudah berantakan, apalagi perempuannya sudah berantakan, tatanan kehidupan kemasyarakat juga akan berantakan. Dari awalnya adalah dari keluarga. Jadi orang yang berzina dengan istri tetangganya itu dosanya lebih besar karena dia mensukseskan programnya iblis. Ya, hati-hati antum. Jaga betul istri antum, ya. Sama siapa chattingannya, sama siapa ngobrolnya. Jangan biarkan, ya, orang-orang mengganggu melorongnya. Itu dia. Jadi dia mengumpulkan 3 perkara. Dia mensukseskan program iblis, kemudian dia merusak hubungan suami istri, takhbib namanya, dan dia tidak menjaga hak sebagai tetangga. Ya. Makanya Rasulullah SAW itu melarang kita untuk apa? Nabi mengatakan kita tidak boleh untuk berjabat tangan dengan lawan jenis, laki-laki atau perempuan yang bukan mahram. Kata Nabi SAW, inilah usahifun nisa, aku tidak berjabat tangan dengan para wanita. Nabi pun mengatakan, la an yuqana ahadukum ra'su ahadukum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min an yamas samra'atan la tahila lahu. Seorang itu kepalanya ditusuk dengan besi, dengan jarum, ya, itu lebih baik daripada dia menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Dan terkadang kita itu terkendalanya ketika apa? Di hari raya. Bingung kita hari raya ini. Gimana kita orang tuh minta salaman, ya. Tapi memang betul kita harus berusaha. Kalau sekali 2 kali kita berusaha untuk meninggalkan tersebut, insya Allah kedepannya mereka tidak mau lagi. Sudah tahu dia nggak mau salaman teman lawan jenis. Ya. Ini makanya kita dilarang seperti itu. Ya.
Kemudian apa? Di antara wasilah menuju perzinahan itu jabat tangan, kemudian apa lagi? Chattingan dengan lawan jenis, berduaan, safar bareng, berduaan dalam satu ruangan tempat kerja. Nah, ini hati-hati. Cinta lokasi kan orang bilang ya. Seperti itu. Hati-hati itu sarana-sarana menuju perzinahan. Makanya kalau dalam suatu kantor dipisah laki-laki perempuannya. Ini berbahaya. Kemudian apa lagi? Ya berkholawat dan seterusnya, safar. Makanya apalagi terkadang ini perzinahan terjadi, sesuatu yang terjadi itu tidak sadar antara seorang dengan ipar. Bukan super ipar ya. Ipar, tahu ipar ya? Kita punya istri kita punya adik. Ya. Adik itu namanya ipar, adik ipar. Terkadang perzinahan itu terjadi seperti itu. Kenapa? Karena masyarakat kita itu terkadang menganggap ipar itu saudaranya suami. Memang saudara, tapi tidak boleh, bukan mahram. Tidak boleh baginya untuk berjabat tangan, haram. Kata Nabi SAW, alhammu maut. Ipar itu adalah kematian. Maka antum jangan percaya dengan ipar antum, atau jangan tinggalkan istri antum dengan abang antum. Misalnya abang antum mau datang ya, dek saya mau datang ke rumah. Antum nggak di rumah, yang ada di rumah istri antum. Oh silakan, nggak apa-apa masuk ke rumah. Jangan, nggak boleh kita memasukkan di rumah berduaan istri kita dengan abang ipar atau dengan iparnya, dengan abang kita misalnya, tidak boleh. Ya, ini terjadi perzinahan. Makanya ada kadang-kadang suami punya istri, istrinya punya adik. Jadi suaminya ini berzina dengan adik istrinya. Terjadi, ya. Seperti itu karena dia menganggap remeh ipar itu. Padahal alhammu maut. Ipar itu adalah kematian. Antum harus jaga betul-betul ya. Jangan percaya dengan laki-laki siapapun yang masuk dalam rumah kita. Nah, itu langkah-langkah menuju perzinahan. Di sini disebutkan dosa besar yang ada 3, membunuh anak, kemudian berzina, dan itu yang pertama adalah kesyirikan. Yang ke-10 atau poin selanjutnya, beliau membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Iman, Imam Muslim dalam kitab Fitan, dari hadis Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau bersabda, "Idzal taqal muslimani bi sayfihima." Apabila dua orang muslim bertemu dengan membawa pedang, maksudnya bertengkar, berkelahi, fal qatilu wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Para sahabat bertanya, hadal qatil fama balul maqtul. Ini orang yang membunuh, ialah wajar dia masuk neraka. Lalu bagaimana orang yang dibunuh tadi? Orang yang membunuh itu wajar masuk neraka. Lalu bagaimana dengan orang yang dibunuh? Kenapa dia masuk neraka? Kata Rasulullah, innahu kanu harisan ala qatli sahibihi. Bahwasanya orang yang terbunuh tadi, dia bersemangat juga ingin membunuh lawannya. Ya, jadi niatnya ingin membunuh itu sudah dihitung dosa, sehingga keduanya sama-sama masuk ke dalam neraka. Yang membunuh masuk neraka, dan yang dibunuh pun masuk neraka. Karena niat orang yang membunuh tadi, ya yang terbunuh tadi adalah ingin membunuh lawannya. Ya. Namun berbeda halnya nanti dengan misalnya begal, itu lain lagi ceritanya ya. Begal itu dalam sebuah hadis yang kita akan ceritakan di sini ya. Baik, sebelum itu nanti kita akan ceritakan. Saya lanjutkan dulu. Jadi yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh juga masuk neraka karena niat dia adalah membunuh lawannya. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis yang lainnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, Ibnu Majah dalam kitab Ad-Diyat, dari salah seorang sahabat Nabi Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi mengatakan, la yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yatanadda bidamin haram. Seorang itu dalam keluasan rahmat Allah selama dia tidak menumpahkan darah yang diharamkan. Artinya apa? Ketika seorang itu belum pernah membunuh, rahmat Allah itu luas kepadanya. Namun jika ia sudah membunuh,
rahmat Allah sempit kepadanya. Jadi dia seolah-olah hidup itu tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disayangi oleh Allah, jauh dari rahmat Allah ya. Baik. Yang selanjutnya beliau membawakan hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Ilmu, Imam Muslim dalam kitab Al-Iman. Dari hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan la tarji'u ba'di kuffaran. Jangan kalian kembali menjadi kafir. Jangan kalian kembali menjadi kafir. Kenapa sebabnya? Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Karena kalian membunuh, memotong leher salah satu di antara kalian, saling membunuh intinya. Ya, ini tidak boleh. Dan ini perbuatan dosa yang sangat besar. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan dari Imam An-Nasa'i, kemudian sanad ini adalah hadisnya adalah Hasan, Imam Tirmizi dari hadis Bara bin Azib, dan seterusnya dari para ulama lain ahli hadis mengatakan wa qala Bashir bin Muhajir an Abu Raidah an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al qatli mu'min a'dhamu 'indallahi min zawalid dunya la qatli mu'min a'dhamu 'indallahi min zawalid dunya. Terbunuhnya seorang mukmin itu lebih besar di sisi Allah daripada hilangnya dunia. Dunia itu kan dalamnya ada Mekah ya, ada Mekah, ada Madinah, ada Ka'bah. Nah, hilangnya nyawa seorang muslim karena terbunuh itu jauh lebih besar daripada hancurnya dunia ini. Padahal Ka'bah tempat yang mulia, padahal Mekah tempat yang mulia, padahal Madinah tempat yang mulia, bahkan sebaik-baik tempat yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Mekah dan Madinah. Namun itu jauh lebih besar lagi jika yang terbunuh seorang yang beriman. Nah, ini betapa besarnya darah manusia. Kita tidak boleh sembarangan dalam membunuh, ya, mengkafirkan orang. Ini berbahaya hukumnya. Baik. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan la yazalul mar'i fi fushatin min dinihi ma lan yusib daman haram. Ini semakna dengan hadis tadi. Jadi seorang itu dalam keadaan keluasan rahmat Allah selama dia belum menumpahkan darah. Lalu beliau membawakan hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Ad-Diyat, hadis diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Al-Qasamah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasul bersabda, "Awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima." Hal yang pertama kali akan dihisab antara manusia itu dalam masalah darah. Tapi kok di sana ada hadis yang lain, Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabu bihi amrul yaumil qiyamah as-shalah. Hal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masalah salat. Tapi di sini kok masalah darah? Mana yang benar? Mana yang benar? Mana dahulu, salat atau darah? Masalah darah. Mana dahulu salat yang akan dihisab atau darah dulu yang akan dihisab? Masalah darah. Tapi tadi yang pertama, hadis yang pertama masalah darah, hadis yang kedua masalah salat. Mana ini? Hah? Jawabannya adalah kalau hubungan dia dengan Allah, salatnya dulu akan dihisab, ditanya terlebih dahulu sebelum amalan yang lain. Kalau hubungan dia antara manusia, masalah darah. Kalau dia sudah membunuh darah, nah, sudah akan dihisab. Makanya nanti berhari kiamat dilakukan sebuah hadis, ya, batang pada hari kiamat yaji'ur rajul, akan datang pada hari kiamat akhidan biyadi rajul, dengan membawa tangan saudaranya. Lalu ia mengatakan, ya ay rabbi huwa qatalani, wahai Allah, dia itu membunuhku. Allah mengatakan, lima qatalahu, kenapa engkau membunuhnya? Lalu orang tersebut mengatakan, qataltuhu litakuna izzata lillah, aku membunuhnya agar kemuliaan itu hanya milik Allah. Maka Allah katakan, innahali, sesungguhnya kemuliaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Datang orang yang kedua, seraya mengatakan, wahai Rabb, membawa tangan orang yang membunuh. Lalu orang tersebut mengatakan, ya Allah, huwa qatalani, dia membunuhku. Allah mengatakan, lima qatalahu, kenapa engkau membunuhnya?
qataltuhu litakunal izzah li fulan. Aku membunuhnya agar kemuliaan itu untuk si fulan. Lalu Allah mengatakan innaha laysat li fulan. Kemuliaan itu bukan untuk si fulan. Fayabu dambu ismu. Maka dosanya orang yang dibunuh tersebut diberikan kepada orang yang membunuh. Ini namanya orang yang bangkrut pada hari kiamat. Hidupnya di dunia membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala sedekah, namun di hidupnya dia pernah membunuh orang, atau pernah menggibahi orang, pernah menzolimi orang, pernah mencuri hartanya orang. Besok pada hari kiamat yang dicuri, yang digibahi, yang dibunuh datang ngadu kepada Allah. Datang seorang mengatakan, ya Allah, dia mencuri hartaku. Ya, maka dosanya, pahalanya orang yang dicuri tadi, pahalanya orang yang mencuri diberikan kepada yang dicuri. Datang lagi orang yang digibahi, dia menggibahi, ngadu sama Allah, maka pahalanya orang yang digibahi ya diberikan kepada orang yang orang yang menggibahi tadi, orang yang digibahi diberikan kepada orang yang menggibahi. Kebalik ya, kebalik. Orang yang digibahi, ya digibahi itu pahalanya, pahala orang yang menggibahi diberikan kepada orang yang menggibahinya. Seperti terus sampai terakhir, sampai semuanya menuntut, semua manusia menuntut hingga sudah habis pahala yang diberikan, nggak ada lagi yang diberikan pahalanya. Dosanya orang yang digibahi, dosanya orang yang dibunuh, dosanya orang yang dicuri hartanya, dosanya orang yang dizolimi diberikan kepada yang menzolimi. Itulah orang yang bangkrut. Waliyadzubillah. Ya, inilah masalah darah itu masalah yang sangat besar, bukan masalah sepele. Dia akan dihisab pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebelum amal-amal yang lain. Kalau hubungan dia dengan Allah masalah salat, hubungan dia dengan manusia masalah darah. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat Isya, dan insyaallah kita bahas tentang bolehkah kita membunuh begal ya. Boleh ya kita membunuh begal. Baik, wassallallahu nabi Muhammadin wa alihi wasallam ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.